ini terakhir ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon, ngetes masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk ya seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver ya, dia sebagai obat pusing juga bisa ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk apa tuh namanya, minuman ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Nih kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan, namanya beetroot. Beetroot itu buah beet ya, buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan apa tuh namanya, memperbaiki orang yang anemia ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma ya. Nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah ya, Anda bisa blender sama kurma, campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini kunyit sama jeruk nipis ini, sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam ya, dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah itu tuh wheatgrass. Wheatgrass itu daun ya, daun dari gandum itu loh, itu tinggi banget apa tuh namanya, antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih, brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya memang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepet banget nurunin tensi. Hati-hati, jadi kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi ya. Ini beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat ya. Jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya, jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus ya. Kemudian olive oil atau zaitun, salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid, jadi asam lemak tak jenuh, itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa ya. Itu beberapa yang kita gampang dapatkan tuh, beberapa jenis lemak ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi ya. Bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan apa ya, ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda ya, jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu, salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak ya. Pagi-pagi saran saya, jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak ada digoreng pagi-pagi, jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan gitu kan. Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya, ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apalagi pagi-pagi, cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin, banyak sekali menang banyaknya kita ya. Jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset, kopinya kopi bubuk ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa ya. Dia termasuk pembakar lemak juga itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih ya.
mulai konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah. Ya, kan nasi juga karbohidrat. Ya, gitu. Baik, saya kira mungkin cukup. Ada waktu 15 menit kalau ada yang mau tanya. Ya. Dengan apa? Jadi dia anak muda, dia ingin hidup sehat sekaligus dengan cara yang hemat. Ya puasa. Betul nggak? Nggak keluar duit. Minum air putih sama kurma tiap hari. Kurma datang ke masjid tiap Senin Kamis, gratis. Iya nggak sih? Ini diketawain emang bener kan jawabannya kan? Kalau enggak ya mulailah jadi pemuda rimpang. Datang ke pasar pagi-pagi, beli jahe, beli kunyit, beli apa. Kan banyak pilihannya kan? Gitu. Itu tips sederhananya. Low budget, high impact. Yang kedua, Ustaz, santan itu sebenarnya bagus atau tidak? Santan. Ada resep golden latte dari Ustaz dari bang santan. Padahal kita sering diminta hindari makanan bersantan. Ya kalau santannya begini ya hindari. Kan sudah saya bilang, santan itu kan protein. Dimasak, dipanaskan rusak. Tapi kalau santannya yang masih fresh, boleh. Anda blender sama kurma juga nggak apa-apa. Ini namanya coconut milk. Wih, keren kan? Minum apa nih? Coconut milk. Beli di mana? Tempat parut. Parut santan. Bagus, santan bagus. Lemaknya bagus. Ya. Dan dalam konteks tidak berlebihan nggak masalah. Ya. Rasanya gimana? Kalau kita udah biasa minum, saya enak. Sudah ada nyobain bikin golden latte belum? Nanti bisa lihat tuh di postingan saya. Jadi santan ketemu kunyit di blender. Saya sempat minum yang sudah jadi waktu itu di Bandung, enak sekali. Ya, golden latte namanya. Bagus. Assalamualaikum. Bagaimana cara menjaga diri dari polusi udara yang ada di Jakarta? Dan makanan apa yang baik untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Terima kasih. Jangan keluar rumah. Betul nggak? Ke Jakarta nanya begituan bro. Mana bisa lah. Mau ngarapin Jakarta ada gunung ya, boro-boro, Gunung Agung ada. Tapi caranya kan bisa, dengan polusi kayak begitu ya, mulailah mengurangi atau menyetop makanan yang nggak sehat. Jangan lagi minum minuman kemasan yang tinggi gula, apa segala macam. Mulai biasakan menjadi pemuda rimpang, pemuda buah, gitu kan, bawa kemana-mana. Siapa tahu ada, jadi apa yang kita kerjakan itu siapa tahu menginspirasi orang lain kan, gitu loh. Jadi jangan bangga misalkan bawa minuman-minuman kemasan, jus-jus dalam kemasan yang sudah banyak pengawet segala macam, ngapain? Ya. Jadi salah satu caranya apa? Ya kita mulai membiasakan kayak begini. Jadi dalam tasnya nanti ya, kalau mungkin kerja atau apa ya ada buah, ada kurma, ada apa gitu. Cara paling mudahnya gitu. Kalau saya, Jakarta kayaknya agak sulit. Ya, kecuali pindah ke daerah desa. Ya, makanya orang desa itu coba Anda lihat, orang desa itu kan wajahnya senang-senang gitu loh. Ya, karena nggak kena polusi. Gitu. Bagaimana solusinya untuk yang bekerja shifting tenaga kesehatan saat jaga malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi? Makanan apa saja yang boleh dimakan? Pertanyaan berat sih. Kalau saya saran sih, kalau memang memungkinkan, pertama cari pekerjaan yang tidak shift. Kalau memungkinkan. Caranya gimana? Jualan jamu kan bisa kan? Yang mau gendong gitu kan? Kan banyak tuh teman-teman di online sudah mulai jualan gitu kan? Ya kalau penghasilan jualan jamu lebih gede dari kerja shift, gimana coba? Lebih bagus kan? Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, yang pertama sempatkanlah malam itu untuk tidur. Ya, sempatkanlah entah sejam, setengah jam atau apa, harus ada jadwal tidurnya. Ya. Kalau tidak memungkinkan juga, atau bahkan yang step ketiganya, kan malam itu istirahat, maka teman-teman harus banyak-banyak sekali mengkonsumsi ya produk-produk yang tinggi mineral ya, antioksidan, enzim kayak buah, sayur seperti itu. Jangan banyak mengkonsumsi produk olahan, santan-santan gitu, apalagi kemasan. Karena dengan kita malam itu saja sudah terbebani badan kita, artinya kita butuh recover banget
Dan kalau ada waktu untuk tidur, tidur. Di tidur-tidur yang disunahkan oleh Nabi SAW. Contoh misalkan tidur siang. Ya, kalau bisa tidur, tidur. Ya, jangan habis subuh, kalau bisa nggak tidur, jangan tidur. Habis subuh jangan tidur. Karena tidur habis subuh itu melemahkan jantung. Gitu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi vertigo yang sering muncul di waktu yang tidak terduga? Vertigo, bekam. Bekam. Mulai rutinkan berbekam dan mulai rutinkan olahraga pagi, jalan-jalan gitu kan untuk menghirup. Saya pernah share waktu itu namanya nitrik oksid, yang itu munculnya ba'da subuh sampai syuruk. Nitrik oksid, salah satu antioksidan terbaik yang adanya waktu subuh. Jadi habis subuh tuh jangan tidur, hirup udara dalam-dalam, ya. Dan salah satu juga yang saya sarankan bagi orang vertigo ya, rimpang-rimpangannya kuncinya salah satunya. Rimpang-rimpangan, terutama rimpang-rimpangan yang sifatnya hangat, jahe, kayu manis, serai nggak termasuk rimpang sih, cengkeh, pala gitu ya, itu bisa meringankan, insya Allah. Minuman atau makanan apakah yang baiknya dikonsumsi saat mendaki gunung? Saya tanya, daki gunungnya buat apa? Tafakur nggak tiap bulan juga kan naik gunung. Saya bukan anti naik gunung ya. Saya pernah naik gunung, cerita sedikit. Gunung apa tuh? Gunung yang di Malang itu loh. Oh ya, Bromo, yang ada Ranu Kumbolo itu. Semeru. Kan tuh gunung kan terjal banget tuh. Betul kan? Jadi habis masuk dari Ranu Mati itu, saya sampai ke Ranu Mati. Gini-gini saya pernah naik gunung ini. Sampai Ranu Mati, kan malam tuh naik gunungnya kan. Wah, makin terjal itu. Cerita sedikit, ya. Terus saya mikir, nih kalau saya mati di sini nggak keren banget. Kenapa nggak keren? Mendingan saya mati waktu jihad. Betul nggak? Karena risikonya besar. Sekali-sekali sih silakan. Ini saran saya aja sih, bukan melarang. Lebih baik yang lain yang manfaatnya untuk keimanan kita lebih besar. Tadabur alam kan tidak mesti naik gunung. Lihat Metro Mini tadabur itu. Lihat kelakuan mereka gitu kan, sopirnya gitu kan. Misalkan gitu kan. Ya, enggak lama itu kidding, canda. Jadi kalau saya sarankan jangan sering-sering sih. Karena kalau mati di sana menurut saya kurang seru. Mendingan Anda mati lagi ngurus masjid. Betul nggak? Anda mati lagi nyapu masjid, keren matinya. Mati lagi umroh atau mati lagi sholat gitu kan. Tapi kalau memang tetap mau apa ya, mau naik gunung, makanan apa yang harus dikonsumsi ya, setahu saya sih ya, orang gunung itu kan butuh energi cepat ya. Salah satu yang saya sarankan ya madu. Madu ketika naik gunung itu ya bawa aja terus madu. Karena madu tuh dia cepat sekali memberikan energi buat badan kita. Ya. Caranya gimana? Selain minum madu kayak begini biasa gitu kan, teman-teman bisa juga minum madu ini dengan cara Anda ambil tangan Anda, celupin sini terus taruh di bawah lidah. Kayak orang minum obat jantung dulu. Itu cepat juga penyerapannya. Ya, jadi taruh di bawah lidah. Jadi kalau lagi lemes, lagi apa, lidahnya dibuka, lalu taruh madunya di situ sampai dia keserap. Ya, orang-orang yang stroke juga bisa dipakai itu pola itu. Gitu. Protein juga perlu ya, protein. Kalau serat saya agak kurang sarankan, sebab nanti kalau seratnya tinggi dia kan gampang BAB kan. Di gunung kan susah BAB-nya. Dan saya sudah merasakan susahnya BAB di gunung. Kayak kucing mencari tempat yang gelap. Nah gitulah, masa dibahas. Apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Suami saya divonis gagal ginjal dan sudah menjadi pasien hemodialisa. Mohon doa semoga Allah memberikan kesembuhan. Pertanyaannya, apa penyebab utama penyakit gagal ginjal menurut Ustaz, dan apa kiat-kiat yang dapat Anda lakukan dalam rangka berjuang menuju kesembuhan? Ya, semoga Allah sembuhkan beliau ya. Apa penyebabnya? Ya makanan. Paling sering makanan, terutama makanan-makanan yang tinggi kalori ya, tinggi gula seperti itu yang akhirnya mengganggu ginjal. Ya maka saya sarankan banget teman-teman mulailah untuk menghindari atau stop kayak gula pasir, tepung gitu. Karena itu tinggi banget, termasuk nasi putih juga tinggi gulanya. Lama-lama gagal ginjal itu adalah biasanya ya, nanti mungkin bisa di browsing lah lebih detail, banyak kok. Dimulai dari adanya masalah yang lain. Contoh orang darah tinggi.
Darah tinggi lama-lama kalau jantung sudah nggak mampu kompensasi, ya ginjalnya kena. Orang diabetes, ya. Nah pertanyaan diabetes itu muncul karena apa? Karena terlalu banyaknya produk yang, ya, mengganggu ginjalnya, ya, pankreasnya seperti itu. Maka ya makanan-makanan seperti itu dihindari. Dan tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian nggak langsung ujuk-ujuk sakit, ya. Tapi kalau dia sudah mulai sakit, maka dia akan memberikan tanda. Tanda-tanda saya jelaskan tadi itu, ya. Tanda tadi kalau sering banget pusing, sering susah buang air besar, sering sering macam-macam lah, ya. Keluhan-keluhan yang kalau keluhan itu muncul, jangan diobati, pakai obat sintetik. Yang harus Anda kerjakan apa? Benerin makanan, banyakin minum dulu. Ya, supaya cara paling gampang, dan rimpang-rimpang ini menjadi solusinya, ya. Terus pengobatannya apa? Ya kalau gagal ginjal sebenarnya kompleks sekali sih pengobatannya, karena kita harus, setahu saya sih ya, harus dicari dulu ini masalah di mana. Karena tadi bisa jadi underlyingnya dia itu karena hipertensi, underlyingnya dia karena diabetes, ya. Kalau udah case-case berat seperti ini, saya sarankan mendingan cari herbalis ya, atau mungkin teman-teman herbal gitu yang bisa intensif menerapinya. Bisa sembuh nggak? Nah ini keyakinan seperti ini harus kita pegang baik-baik. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Itu ya janjinya Nabi. Kalau Anda janji Nabi, maka kita harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa semua penyakit itu mungkin bisa jadi belum sembuh karena kita belum diberitahu sama Allah. Ya, karena itu bagian dari akidah. Jadi kalau ada orang bilang kencing manis nggak bisa sembuh, ya silakan aja ngomong kayak begitu, nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah dan takdir, pasti bisa sembuh kalau Allah berkehendak itu sembuh. Itu akidah itu begitu. Ya, bahkan mungkin bisa jadi dengan sedekah bisa Allah sembuhkan. Ya, bisa Allah sembuhkan. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum. Mau bertanya, kenapa Ustaz saat tidak makan atau tak makan terasa berat badan langsung turun? Kebetulan saya nggak terlalu kurus. Habis puasa terasa badan enak, tapi ada rasa berat badan turun, seperti muka terlihat lebih halus. Kenapa ya Ustaz? Apakah normal? Adakah saran untuk menambahkan berat badan secara alami? Saya ada gen keturunan, memang keluarga ayah saya tidak ada yang berat badannya berlebih. Sama juga dengan pertanyaan, kenapa saya habis makan cabai pedas bibirnya? Ya kalau nggak makan nih pasti kurus lah. Ya, tinggal kita atur. Jadi teman-teman gini, maksud saya itu, saya nggak ngajarin teman-teman di sini untuk semua turun berat badan sih, bukan itu kita. Jadi yang kayak saya mau ajarkan, bangun kebiasaan hidup sehatnya. Itu yang saya ajarkan. Jangan makan berlebihan. Kapan kita makan, kapan kita berhenti, kapan kita gini gitu. Kita yang ngatur gitu. Dan indikatornya kan badan kita. Ketika kita sudah memperbaiki badan kita, maka otomatis tubuh akan ngebalance sendiri gitu kan. Tubuh akan ngebalance sendiri. Jadi misalkan kita ngelihat, oh badan saya terlalu kurus nih. Nah kurus kita tuh benar-benar kurus sesuai hitungan angka atau kurus ala-alanya kita. Ternyata nggak kurus-kurus banget, masih stabil, ya sudah, pertahankannya pola makan kayak begitu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Misalkan Anda mau membangun otot, masa otot dibaikin ya pakai protein kan gitu. Atau Anda mau menambah sedikit misalkan kalorinya, ya makan ya karbo-karbo kayak begini gitu loh. Kalau udah kurus misalkan, berarti kalau saya sudah kurus, buah-buahan saya kurangi. Boleh, kurangi aja. Nggak masalah. Daging ditambahkan boleh. Ya daging yang lebih baik apa? Ya kalau proteinnya protein nabati ya tempe mungkin, atau alpukat atau ikan, ya lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Di polanya itu kita yang atur. Jadi tiap orang kan polanya beda-beda. Ya, kalau sudah badannya sudah cukup baik ya sudah. Ya. Gak usah diturunkan lagi, pertahankan saja dengan cara makan yang benar. Dan caranya gimana? Tadi saya jelaskan. Jadi kalau teman-teman lihat pola yang tadi, yang tiga fase tadi itu, sebenarnya makan terbaik kita itu cuma siang doang. Sisanya kita makan ringan aja, buah, sayur atau apa gitu, yang tidak memberatkan badan. Jadi nanti kita sudah jauh banget dengan snack-snack olahan nanti, udah nggak selera. Kita lebih selera dengan kurma, dengan kacang, nanti begitu polanya. Dengan buah, ya. Sehingga nanti siangnya ketika kita makan, itu pun makannya tidak berlebihan. Makannya tidak berlebihan. Sehingga kalori yang masuk tidak sampai penuh terus-menerus gitu. Jadi tubuh kita itu seakan-akan berada pada fase lapar terus. Kalau fase lapar terus apa yang terjadi? Tubuh akan meng-auto-detox. Itu kata kuncinya. Jadi kata kunci selanjutnya apa? Jangan sering-sering kenyang. Kalau mau makan, gak apa-apa, silakan makan. Sekali makan berkualitas, bergizi, tapi tidak bikin kenyang luar biasa. Sisanya kita akan makan yang buah, sayur, kacang-kacangan gitu kan, dalam porsi yang tidak berlebihan. Saya kira makin gitu. Ya?
Ada closing statement. Kayak seminar motivasi aja. Apa ya? Ya balik-balik ke niat teman sekalian ya. Maksudnya kalau kita hidup sehat ini dijadikan sebagai bagian dari ketaatan kita, maka kita akan dapat pahala. Jadi ketika kita sudah hari ini merevisi niat kita bahwa saya melaksanakan sebuah mungkin Islamic healthy lifestyle kayak begini sebagai bagian dari ketaatan, maka ketika Anda minum madu Anda dapat pahala. Ketika Anda katakanlah minum kunyit, makan kurma, Anda dapat pahala. Gitu loh. Dan lagi-lagi perlu saya sampaikan, jangan pernah hilang kesempatan kita sehari-hari untuk bisa mendapatkan pahala even dari hal-hal yang sederhana. Ya. Kalau teman-teman di sini katakanlah ada sebelum mungkin 200-300 orang sekarang, ada 100 orang saja yang tiap hari membiasakan hidup sehat, ya. Lalu dia membawa contoh-contoh mungkin botol atau segala macam, dan termasuk salah satu yang saya sarankan juga jangan tiap hari ganti botol, bawa tumbler sendiri, ya, selamatkan bumi ini gitu loh, ya, itu salah satunya. Karena kita juga akan bertanggung jawab dengan itu, ya. Ajak pola-pola ini yang akhirnya mengajak orang itu untuk dekat sama Allah. Jadi ujung-ujungnya apa? Kesehatan yang kita dapatkan dari healthy lifestyle kayak begini harus dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencontoh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mungkin closing statementnya.